Halo semuanya, ketemu lagi di channel Wibutek. Jadi di depan saya ada Realme Note 50. Untuk harga SRP-nya 1,3 dan 1,5 juta. Tapi kemarin saya beli pas promo cuma 925.000. Jadi masih oke lah dapat harga promo. Kalau di harga normal saya nggak yakin beli sih, malah nggak beli sama sekali. Karena ada yang lebih worth it daripada HP ini. Oke lah, tanpa berlama-lama langsung aja saya unboxing Realme Note 50. Pertama dapat kotak tapi bukan kotak suara, isinya ada softcase, kitab-kitab, dan SIM ejector. Kedua, HP-nya si Realme Note 50 warna biru, ketiga charger 10 watt dan kabel USB Type-C. Oke, ini dia Realme Note 50 warna biru. First impression, build quality-nya ini lumayan solid, beratnya juga cukup berasa, tapi dibandingkan ZTE Blade V40 Vita, rasanya itu lebih mantepan si ZTE sih. Cuma Realme punya kelebihan IP54. Sekarang ke body Realme Note 50. Kanan ada tombol volume dan power button yang sekaligus jadi fingerprint. Untuk feel-nya soft dan udah solid, tapi tombolnya terlalu rendah. Lalu atas polosan aja. Kiri ada SIM tray jenisnya triple slot. Bawah ada audio jack, mikrofon, port Type-C 2.0 dan grill mono speaker. Terus belakang ini ada dua motif, atas glossy dan bawahnya matte. Gripnya lumayan keset sih, sedangkan untuk desain kameranya masuk aliran boba. Ini kalau di negara India, HP Realme kayak begini tuh banyak dikonvert jadi iPhone pakai aksesoris. Dan bilangnya ke abang-abang penjualnya itu iPhone banana, hey iPhone banana. Terus depan ada layar 6,7 inci, modelnya waterdrop huruf U, jadi cukup fresh aja dibanding waterdrop huruf V. Lalu di sini ada earpiece, sensor-sensor, dan udah ada screen protectornya. Kalau untuk bezel, ya ini standar HP 1 jutaan. Kanan kiri atas tipis, dan yang bawah tebel. Dan ini mau saya setup dulu, kita ketemu setelah selesai saya setup. Ketemu lagi. Buat teman-teman yang minat wallpaper Nakanomiku, link downloadnya ada di deskripsi. BTW kalian tim siapa guys? Kalau saya tim Itsuki. Oke, pertama saya mau ngasih pendapat dulu. Menurut saya, Realme Note 50 ini keberatan nama Note, karena HP ini mayoritas speknya daur ulang dari Realme C51, cuma di downgrade bagian charger sama NFC. Jadi bakal lebih pas dikasih nama Realme C51i, C51a, atau C51s. Karena Realme Note 50 ini nggak mencerminkan HP-HP Cina seri Note, malah mencerminkan HP Realme seri C lagi. Itu sih pendapat saya sama HP ini, ya keberatan nama Note aja. Oke, sekarang ke spesifikasi Realme Note 50. Untuk prosesornya pakai Unisoc Tiger T612, fabrikasi 12 nanometer, buatan TSMC, GPU Mali G57MP1, tapi di DUS-nya Realme itu gengsi ya, cuma ditulis 8 core chipset. Lalu RAM-nya 4GB LPDDR4X, storage-nya itu 64 atau 128GB eMMC 5.1, baterai 5000 mAh dengan charging 10 watt aja. Terus untuk ke benchmark Antutu 10 dapat 249.000 poin, kurang lebih ini skor setara sama Helio G85. Untuk storage test ini dapat 11 ribuan, tapi tipe storage-nya di sini salah ngedetect, yang benar itu masih pakai eMMC 5.1. Berikutnya ke Geekbench 5, single dan multicore dapat 340 dan 1400 poin. Lalu untuk CPU throttling test ini hasilnya stabil, terus kelengkapan sensor udah lengkap, auto brightness dan kompas ada, tapi untuk giroskopnya di sini masih software. Lanjut ke spesifikasi layar Realme Note 50. Panelnya IPS LCD, resolusinya HD+, size-nya 6,74 inci, refresh rate-nya 90Hz, touch sampling rate-nya 120Hz, kerapatan pixel 260 ppi, lalu brightness 500 nit, multi-touch udah 10 jari, dan DRM infonya Wide Fan L3. Sayangnya proteksi layarnya enggak dijelasin. Overall untuk layar HD Plus-nya ini nothing special, tapi setidaknya lebih bagus daripada layar HD Plus iTel yang tone warnanya itu cenderung ke arah biru. Lanjut ke sisi software, Realme Note 50 pakai skin Realme UI T Edition dengan basis Android 13 dan OS-nya udah 64 bit. Kalau untuk update software, ini dijamin 2 kali naik versi Android dan 3 tahun security patch. Jadi bakal sampai Android 15 di tahun 2027.
Untuk tampilan Realme UI TE Edition ini lebih mirip sama stok Android sih, dan berasa ringan, mungkin karena masih baru ya. Tapi bloatware-nya itu banyak, ada sekitar 25 aplikasi, itu pun kalau kehitung semua ya. Bahkan di sini ada bloatware pinjol. Bloatware kok pinjol, udah semacam jebakan Batman. Dan untuk ukuran sistemnya juga lumayan gede, dari 64 GB yang bebas dipakai itu cuma 46 GB aja. Sedangkan dari 4 GB RAM, setengahnya itu udah dipakai sama sistem. Jadi untuk RAM virtualnya dipakai aja, ya biar sedikit ngebantu pas proses multitasking. Sekarang ke gaming test Realme Note 50. Saya cuma tes 2 game aja sih. Pertama Mobile Legends, grafik high dengan refresh rate super. Overall gameplay bisa dominan 60 fps. Cuma kadang ada frame drop 1-2 detik. Nggak sampai ganggu gameplay sih sebenarnya. Kalau untuk responsivitas layar, misal main pakai hero yang nggak terlalu ribet, kalau ada delay dikit itu nggak jadi masalah ya. Tapi untuk hero mekanik tinggi, ini mungkin bakal kurang cocok. Lalu untuk suhunya ini cenderung adem sih. Di monitor saya lihat angkanya sering di 38-39 derajat Celcius. Sayangnya untuk suhu CPU dan GPU itu nggak bisa muncul ya. Tapi ini HP murah sih, siapa peduli sama begituan. Asal gamenya bisa dimainkan dengan cukup lancar itu udah bagus. Terus untuk game kedua ini game Rhythm Bandori. Untuk grafiknya left card overall dapat 60 fps. Tapi ini ada masalah touch dan audionya delay. Jadi sewaktu kita tap, suara tappingnya itu berasa delay setengah detik. Dan bakal berasa di lagu Difficult Expert. Karena kalau kebanyakan input touch, respon layarnya itu sedikit kewalahan. Kayak nggak sinkron sama lagunya. Mungkin buat player sepuh Bandori hal kayak gini ya biasa aja lah, karena udah khatam sama not lagunya. Remaja mungkin bisa full combo. Dan untuk suhu game beginian tentu aja adem ya. Tadi saya lihat di 37-38. Terakhir untuk kamera Realme Note 50, belakangnya 13 megapiksel dan satu kamera nggak guna 0,08 megapiksel. Mungkin buat kosmetik aja ya fungsinya, nggak ada fungsionalitas buat kameranya. Dan bisa rekam video 1080p 30 fps. Sedangkan kamera depannya 8 megapiksel, tapi videonya mentok 720p 30 fps. Karena ini tuh video unboxing, untuk hasil kamera bisa teman-teman nilai sendiri dulu. Oke, Realme Note 50. Secara spek ya udah sesuai kodrat HP murah sih. Performanya juga nggak bisa dibilang jelek-jelek banget. Masih mending dikasih T612 daripada Helio G36. Tapi untuk harga normal 1,3 dan 1,5 juta, saran saya mending beli HP lain aja. Berhubung saya ini dapat di harga 925.000, jadi masih worth it lah. Tinggal pakai aja sesuai kemampuan HP-nya. Setidaknya dengan duit 900 ribuan saya bisa dapat HP baru garansi resmi dan udah cukup buat pemakaian dasar. Oke, jadi segitu dulu unboxing Realme Note 50. Mungkin bakal saya versusin sama ZTE Blade V40 Vita kalau banyak yang request ya. Atau sama Redmi A3 aja, nanti saya coba beli dulu karena harganya relatif sama. Jadi sampai jumpa di video gadget selanjutnya dan sayonara.